Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wijaya dari jurusan BSA 3A. Di sini saya akan menjawab tentang ujian tengah semester ilmu aswad. Ya, yang pertama adalah apa perbedaan fonetik dan fonemik, dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Ya, fonetik adalah bagian dari fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Sedangkan fonemik adalah bagian dari ilmu fonologi yang mempelajari tentang fungsinya yang sebagai pembeda arti atau maknanya. Jadi kalau fonetik itu bagian dari fonologi yang mempelajari tentang cara menghasilkan bunyi dengan alat ucap. Nah, untuk fonemik itu bagian dari ilmu fonologi yang mempelajari tentang cara pembeda arti atau maknanya ya. Selanjutnya urgensi dalam kajian linguistik, yaitu fonetik itu dianggap termasuk dalam fonologi, namun fonetik Inggris, fonetik kata sifatnya yaitu bersifat bahasa Indonesia, berbeda dari fonetik yang sebagai kata benda. Untuk contohnya ialah bunyi labu dan rabu. Pada kata rabu, jika dibandingkan perbedaannya hanya pada yang pertama, yaitu bunyi L dan R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonemi yang membedakan arti, yaitu fonemi L dan R. Nomor 2, bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab. Sejarah fonologi secara umum ialah sebenarnya fonologi itu sudah dikenal lama di India, Yunani, Romawi, dan Arab. Ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonologi secara adalah Gezoga dari Prancis yang meneliti huruf geografi yang digunakan bangsa Mesir kuno selama menuliskan bahasa mereka pada 1797 Masehi. Pada 1141 R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika, yaitu fonetik akustik. Masuknya ilmu bunyi India ke dunia barat dari penjelasan Maimüller terhadap Prispeda P pada tahun 1856 Masehi. Ilmu bunyi di Yunani dianggap berhubungan erat dengan turunan kata detimologi dan semantik, serta merupakan bagian tata bahasa. Selanjutnya nomor 3, gambarkan bagian-bagian alat ucap dan jelaskan. Ya, untuk nomor 3 seperti ini gambarannya ya. Untuk penjelasannya, panggal tenggorokan laring. Laring itu berfungsi mengeluarkan udara dari paru-paru, dan rongga tersebut dapat membuka atau menutup. Nah, biasanya di sini terbentuk bunyi vokal itu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah rongga anak tekak atau pharynx. Itu gunanya sebagai saluran udara yang akan bergetar bersama dengan pita suara. Adapun bunyi yang dihasilkannya disebut bunyi faringal. Selanjutnya adalah pita suara. Pita suara itu sebagai katup mengatur jalannya udara tenggorokan akibat terbuka dan tertutupnya pita suara. Pita suara disebut glotis.
posisi glotis ada 4, yaitu membuka lebar, terbuka, menutup, dan menutup rapat. Posisi bergetarnya pita suara tersebut disebut proses fonasi. Ya, di sini biasanya terbentuk huruf vokal itu di sini. Jadi awal dari huruf vokal itu ya. Selanjutnya adalah langit-langit lunak velum dan anak tekak uvula. Langit-langit lunak beserta ujungnya yaitu anak tekak dalam menghasilkan bunyi dapat naik dan turun. Langit-langit keras palatum. Langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Sedangkan artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. Selanjutnya adalah gusi, yaitu dalam bentuk bunyi bahasa lidah menjadi titik artikulasinya. Artikulator aktifnya ialah ujung lidah. Selanjutnya ada gigi, dentum. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan yang paling penting yaitu gigi atas. Selanjutnya adalah bibir, labium. Jadi bibir itu ada 2, bibir atas dan bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan kedua bibir yaitu bunyi bilabial. Yang terakhir ialah lidah. Lidah yaitu sebagai artikulator. Lidah dibagi menjadi 5 bagian yaitu akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Baik, selanjutnya adalah nomor 4, yaitu apakah yang dimaksud dengan vokal konsonan dan vokal dan konsonan? Berikan contohnya. Ya, vokal adalah bunyi-bunyi yang keluar dari alat ucap yang tidak mendapat hambatan sedikit pun, baik secara tertutup maupun adanya penyempitan di saat penuturannya. Contohnya A, I, U. Lah, jadi vokal itu bunyi asli atau bunyi yang terbentuk tanpa ada gangguan dari artikulator atau semacam hambatan lainnya. Sedangkan konsonan yaitu disebut juga dengan sawamit atau dalam bahasa Arab sawamit, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasinya. Contohnya adalah seperti bunyi bilabial, yaitu yang terdapat pada bibir. Hurufnya adalah ba, mim, dan wawu. Selanjutnya 5. Apa perbedaan antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis? Berikan contohnya. Ya, untuk transkripsi grafemis ialah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ini ditandai dengan 2 sudut seperti ini ya. Nah, seperti yang di atas itu, yang ini. Dan contohnya ialah tahu. Ini tahu menjadi tahu. Jadi diganggu ini. Dan selanjutnya adalah makan. Ya, menjadi ini juga ya contohnya ya. Ya, selanjutnya ada transkripsi fonetis. Adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi secara teliti. Simbol fonetiknya ditulis di antara 2 kurung siku tegak. Jadi kalau untuk yang grafemis tadi dengan hanya seperti lebih dari kurang dari gitu. Lah, untuk yang ini adalah kurung tegak yang bentuknya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, untuk contohnya kita pakai seperti yang kata tahu tadi menjadi ta plus u. Nah, ini lagi perbedaannya dari yang
dari yang grafemis tadi dan fonetis ya. Untuk grafemis itu kita memakai koma, sedangkan fonetis itu kita pakai plus. Nah, jadi ini yang untuk untuk fonetis ini kata tahu menjadi ta plus hu, sedangkan kata makan menjadi ma plus kan. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.